Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjelaskan tentang etos kerja dan pembinaan kerja. Teman-teman semuanya, etos berasal dari bahasa Yunani ethos, gitu ya mungkin ya, atau bahasa Jawa entos mungkin, yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Nah, semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual atau fisik. Jadi ini berhubungan ya dengan sikap, kepribadian, watak, karakter. Ini perlu diperhatikan, ini yang namanya etos kerja. Kemudian falsafah kerjanya, nah ini ada yang perbedaan. Kalau menurut agama Kristen, dalam surat Kejadian ya, ayat 17-19, mereka menyebutkan bahwa yang namanya bekerja, bersusah payah, ini adalah kutukan. Karena memang dulu di sini mungkin mirip dengan Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kan di surga kemudian memakan buah kuldi dengan ibu Hawa, lalu akhirnya didepak dari surga, sehingga harus bersusah payah bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Jadi prinsipnya sangat berbeda sekali dengan Islam. Mereka menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah kutukan karena melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian perbedaannya lagi di agama Kristen bahwa dosa telah mendatangkan hukuman Allah, yaitu diusir dari Firdaus, dan hukuman ini berdampak pula pada tugas kerja manusia. Kerja di bumi akan disertai dengan kesukaran. Manusia berlelah-lelah mengolah bumi sampai akhir hidupnya. Ya, karena kutukan, maka ya terpaksa menjalankannya. Nah, sedangkan untuk menurut versi Hindu, moksa ini adalah sebuah konsep kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi. Jadi mereka tingkatan tertingginya moksa itu adalah bisa naik ke nirwana atau surga bersama dengan jasadnya, bukan hanya rohnya. Kalau kita Islam kan hanya rohnya yang ke akhirat. Nah, ini moksa tertinggi ini adalah melepaskan dari ikatan duniawi, jadi tidak bekerja. Dan teman-teman semuanya pasti akan tahu bahwa biksu-biksu itu bisa saja mereka bertapa sampai mati, karena tingkatan tertinggi itu memang menjauhi dunia. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, sedangkan di Islam banyak sekali ayat yang mengatakan tentang bekerja. Misalkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 tentang peningkatan derajat. Kemudian Al-Baqarah mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian Al-Jum'ah mendapat keberuntungan. Kemudian hadis juga mengatakan bahwa orang yang bekerja itu mujahid ya, orang yang berjuang, ketika mati dia akan mati syahid. Bekerja adalah kewajiban, menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta. Bahkan ketika seorang kepala keluarga itu bekerja dan pulang dalam kondisi lelah, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi dari sini, etos kerja di sini, lelahmu itu tidak akan sia-sia. Setiap dari lelah kita itu akan berbuah pahala, ya, berbuah darajat, berbuah keberuntungan kalau kita ikhlas, tidak sebentar-sebentar gampang mengeluh ya, merasa capek, merasa bad mood, merasa bosan, merasa tidak ada tantangan. Kita kembalikan lagi kepada fungsi daripada bekerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan jiwa, apalagi kalau nanti berkeluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan itu pasti akan memberikan manfaat kepada diri kita secara zahir dan batin. Teman-teman semuanya, faktor-faktor etos kerja itu juga banyak pengaruhnya ya, mulai dari agama. Nah, kalau agama tadi saya sebutkan bagaimana pandangan Islam, bagaimana pandangan Kristen, dan bagaimana pandangan Hindu. Teman-teman bisa membedakan sendiri dan bagaimana cara mereka dalam bekerja. Kemudian budaya teman-teman, ketika teman-teman melihat budaya di negara kita yang selalu menggunakan model the power of kepepet, nah ini akan mempengaruhi jiwa kita gitu loh. Kalau belum kepepet, kita belum ada ide. Nah, harapannya kan jauh-jauh hari sudah ada ide. Nah, begitu loh. Nah, the power of kepepet ini kemudian akan mempengaruhi alam bawah sadar kita semuanya.
Kalau sampean berada dalam lingkungan-lingkungan yang positif, insya Allah akan membawa kehidupan yang positif. Kalau di lingkungan-lingkungan yang buruk, insya Allah juga akan membawa dampak yang buruk pula. Dan akan sangat sulit sekali, misalkan sampean rajin sendiri dan teman-temannya malas, pasti sampean akan ke bawah malas gitu. Ini budaya etos kerja. Kemudian sosial politik, kalau di Indonesia, insya Allah aman-aman saja ya. Yang paling sering di Indonesia itu kan adalah yang digodok terus ada unsur sara ya, agama, ras, suku, itu semua digodok untuk apa ya, memecah belah kita. Sedangkan sebenarnya kalau kita mau sadar diri, yang penting dalam kehidupan ini kita bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan enak, semuanya nyaman dengan kehadiran kita begitu. Tidak ada yang merasa dirugikan. Letak geografis juga berpengaruh teman-teman ya. Ketika seseorang itu hidup di pegunungan, pasti estimasinya akan sangat berbeda dengan mereka yang hidup di kota atau hidup di dataran rendah, walaupun itu desa. Orang desa dan orang kota juga berbeda, orang pantai dan orang gunung juga berbeda gitu. Kalau orang-orang di model kota, mereka itu hidup serba repot ya, serba cak-cak, serba disiplin, waktu adalah uang. Sedangkan dibandingkan dengan di desa, itu bekerja lebih santai. Mau untung ya alhamdulillah, gak badi yo wis nandur neh, wong yo menungso ki sak dermo nglakoni ya. Misalkan seperti itu. Budayanya sangat beda. Kalau di pegunungan pasti mereka tidak mau hidup yang serba mewah gitu, jalan-jalan ke mall. Bagaimana mungkin keinginannya seperti itu, wong perjalanannya aja sudah capek ya. Sudah jauh gitu loh. Kalau tetangganya hidup sederhana, semuanya sederhana, pasti juga akan terpengaruh sederhana gitu. Kalau ibu-ibu atau mbak-mbak di sini yang sering ikut arisan atau nanti jadi sosialita, pasti juga akan berpengaruh sama, berpakaian, cara bicara, kemudian hobi, kesukaan, pasti ya juga akan kesosialitaan gitu. Ya, kemudian pendidikan, ini juga sangat berpengaruh. Ya, pendidikan walaupun itu SMP, SD, SMA, kuliah yang dibahas juga itu aja, tapi hasilnya juga sangat-sangat berbeda. Makanya menjadi mahasiswa itu jangan kayak bukan mahasiswa, pikirannya harus lebih luas ya. Pikirannya harus lebih terbuka dan tidak mudah terprovokasi. Gitu. Yang namanya mahasiswa. Karena pendidikan ini teman-teman semuanya tidak berarti apa-apa kalau sampai tidak menunjukkan hal itu. Masalahnya antara nilai moral dan pendidikan itu tidak berjalan seirama gitu loh. Banyak mereka yang berpendidikan tinggi tapi tata keramanya kurang. Nah, kalau model mahasiswa, mereka rata-rata kalau fresh graduate itu pengen lulus cepat gitu. Ketika sudah lulus pengen kerja dan gajinya itu lumayan. Padahal untuk awal-awal fresh graduate itu rata-rata memang gajinya juga tidak seberapa, karena yang kita harapkan itu sebenarnya untuk awal-awal itu adalah pengalamannya dulu. Karena kalau belum berpengalaman terus digaji mahal ya berarti memang kalian memiliki skill yang luar biasa gitu loh. Jadi harus seimbang antara pendidikan, pengalaman dengan gaji. Kemudian struktur ekonomi teman-teman semuanya, mereka yang dibesarkan di keluarga yang kurang mampu pasti pikirannya akan berbeda dengan mereka yang dibesarkan dalam keluarga yang mampu. Bayangannya juga macam-macam. Ya ibaratnya paling mudah adalah mereka yang memiliki misalkan uang 10.000 pasti bayangannya berbeda dengan mereka yang memiliki uang 100.000. Ini sangat-sangat berbeda. Makanya perbedaan itu pula yang menyebabkan pemikiran mereka juga berbeda. Kalau ada orang yang mengatakan lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras, nah ini juga kata-kata itu menurut saya salah. Yang salah itu sebenarnya adalah nggak kerja, karena antara kerja keras dan kerja cerdas itu sama-sama tidak salah gitu loh. Semuanya benar dengan jalannya masing-masing. Jadi jangan merasa bahwa dengan pendidikan tinggi, gaji besar karena kerja cerdas, bukan begitu. Kalau tidak ada yang bekerja keras, banting tulang, lalu dari mana bisa mendapatkan penghasilan yang kerja cerdas itu? Jadi semuanya harus saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan. Yang salah itu yang tidak bekerja. Mau kerja cerdas atau kerja keras, semuanya sama-sama benar. Ya. Nah, atau motivasi individu sendiri.
Misalkan seperti obsesi pengen kaya, obsesi pengen banyak duit, karena dengan banyak duit akan bisa membahagiakan banyak orang, misalkan begitu. Akan bisa A, bisa I, bisa U, bisa E gitu loh. Dan sangat berbeda bagi mereka yang tidak memiliki motivasi sama sekali. Wah, podo akeh-akeh ngene wis cukup. Akan sangat berbeda sekali jalannya. Kemudian teman-teman semuanya, jiwa entrepreneur, kalau kalian tertarik untuk menjadi pengusaha, maka yang pertama adalah optimis. Ini harus dibentuk teman-teman semuanya. Optimis ini optimis laku, optimis laris, optimis ada yang beli, gitu loh. Optimis bahwa bisa besar, bahwa semua yang besar itu dimulai dari yang kecil. Nah, itu harus terus ditanamkan dalam benakmu. Kemudian semangat. Nah, penelitian menunjukkan bahwa justru orang yang sudah pensiun itu lebih semangat daripada mereka yang muda. Karena yang muda itu kebanyakan letoy gitu loh. Lemah dalam hal semangat dan tidak loyal. Nah, sehingga perbedaan hasilnya akan sangat mencolok, karena yang inti daripada berbisnis itu istiqomah gitu loh. Dan memiliki integritas. Siapa dulu yang ngomong? Bung Hatta mungkin, kalau nggak salah. Kalau integritas itu begini, tidak jujur, nah ini sulit diperbaiki. Ini kata-katanya ya, tolong diperhatikan. Jadi integritas itu sudah menggabungkan antara semua unsur, mulai dari jujur, tanggung jawab, ya cerdas, kemudian rendah hati, kemudian responsif. Nah, ini menjadi satu dalam dirimu. Jadi jiwa entrepreneur itu harus punya semangat gini. Kalau sampean jualan kemudian wajahmu ketus, jawabanmu singkat-singkat padat jelas, ya siapa yang akan beli? Kita harus sadar diri bahwa kita itu adalah melayani pembeli dan kita butuh mereka. Dan mereka itu sebenarnya punya banyak pilihan. Kalaupun tidak beli di kita, ada banyak penjual lain yang lebih baik gitu. Makanya kalaupun nanti usahanya sudah sukses, jangan merasa sombong atau apa, karena kita bukan apa-apa tanpa mereka gitu loh. Ya. Nah, profesionalisme kerja disebutkan dalam hadis Bukhari, "Idzalam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ngawur, gak lapo-lapo, males, rebahan tok, ngemis gitu. Nah, atau kalau pengen bekerja apapun asalkan halal gitu loh. Tidak punya malu gak masalah, tapi dalam hal-hal yang baik ya. Kemudian idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhiris sa'ah. Jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini kata-katanya ya. Maka harus profesional di bidangnya teman-teman semuanya. Jangan setengah-setengah. Kalau memang sudah terjun ya terjun langsung aja. Jangan terjun gak. Nanti hasilnya juga gak enak, maga, mekeko ya bahasanya ya. Atau kalau ketelang ganyong gitu, gak bisa dikonsumsi, gak enak gitu. Jadi kalau sudah berkecimpung dalam suatu bidang, maka profesionallah di bidang itu. Sangat menguasai, expert di bidangnya. Jangan hanya tahu. Kalau hanya tahu, ya banyak orang tahu. Tapi kalau menguasai, sangat jarang sekali orang menguasai. Maka apa yang kamu sukai, gitu, asalkan itu tidak melanggar syariat dan bisa menghasilkan, maka tekuni. Jualan vape, jualan bola-bola mie, ya, jualan baju gamis, walaupun cowok, ya dirinya sendiri jadikan model misalnya. Ya kalau nggak malu ya nggak apa-apa, asalkan profesional di bidangnya. Itu teman-teman semuanya penjelasan tentang etos kerja. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.